Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma bi karamika ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal aba wa ayyuhal ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, sahabat, adik, semua sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, yang saya muliakan dan saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan beberapa rangkaian ibadah ketaatan di bulan Ramadan. Dan kita sudah menginjak tanpa sadar dan begitu cepat 10 yang pertama. Kata Nabi SAW niku wassulus katsir, sepertiga itu sudah banyak ya. Ibaratnya kalau warisan sepertiga besar ya. Dan kita sudah lewat dengan berbagai banyak hal, sementara kita mungkin barangkali belum maksimal ya. Maka orang yang bermuhasabah berusaha mengevaluasi dari waktu-waktu yang sudah dilewatinya ya. Seharusnya 10 yang berikutnya lebih baik dari 10 yang awal, karena dia sudah menjalani ya. Dan seharusnya dia sudah men-tackle dan meng-cover apa yang terluput pada yang pertama-tama tadi, sehingga jadilah kehidupannya semakin baik dan dia ditutup juga dengan hal yang baik, insya Allah demikian. Maka mudah-mudahan ini sebagai peletuk aja, atau sebagai pemaju ya, atau sebagai motivasi awal ya, agar kita bisa lebih bersemangat lagi mewarnai Ramadan yang di depan ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya terima kasih sekali karena saya sudah diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam acara yang berbahagia ini ya. Maka saya yang lebih layak berterima kasih daripada panjenengan yang mungkin ingin mengucapkan terima kasih ya. Dan saya di sini sekali lagi kita sama-sama belajar ya. Saya dan jenengan ya beda-bedanya tipis-tipis lah ya. Baru-baru sadar juga ya. Mungkin saja kalau di antara kita ada yang seriusnya minta ampun, dia sudah di depan meninggalkan ya. Maka mudah-mudahan Allah gantikan dengan orang-orang yang lebih baik, lebih soleh, lebih alim ya. Pembahasan kali ini yang diberikan atau diusulkan ya, adalah bagaimana cara kita menjaga hati ya, atau membersihkannya ya, atau bagaimana agar kita bisa merawatnya dengan benar. Masyaallah muslimin, hati itu dalam istilah ulama bukan heart ya, jantung bukan ya, juga bukan hati ayam itu ya. Hati itu sering qalb dalam bahasa Arab ya, dia sering yang dimaksud dengan nama ruh juga ya. Lah manusia terdiri dari 2 unsur, satu unsurnya materi fisik, yang satu unsurnya latif tidak fisik, yakni ruh. Inilah yang disebut hati. Adapun yang fisik, dia kenyang dengan sesuatu yang fisik pula ya. Makanya makanan tubuh kita menguat dengan makanan-makanan bumi ya. Tadi bakwan ya, terus emping ya, benar apa enggak ya? Benar enggak Pak ya? Terus apalagi ya? Atau hal-hal yang menyenangkan ya. Tapi yang namanya ruh, dia sesuatu yang tipis, tidak bisa dilihat dengan mata, seperti malaikat. Malaikat niku doyan makanan napa mboten? Enggak mau dikasih makanan ya. Malaikat dikasih healing, wah malaikat juga enggak healing. Lah malaikat senangnya apa? Senangnya apa Pak? Malaikat kerjaannya malaikat napa? Tidak tahu kerjaan malaikat ya. Biasanya malaikat apa tugasnya? Bertasbih, bertahmid, kan gitu ya. Yusabbihuna al-laila wan-nahara wa hum la yafturun. Bertasbih siang malam tidak pernah bosan. Kesenangan mereka ya mengingat Allah. Makanya ruh kita
tidak akan sekali-kali mendapatkan kenyangnya, tenangnya, kecuali kembali kepada Dia. Ya. Bagaimanapun dia berusaha mengisi dengan kelezatan makanan, ya, atau berusaha membeli berbagai macam pemuasan, ya, atau mungkin kesana kemari ngelihat gunung, ya, terus laut lagi, kembali lagi ke gunung lagi, terus ngelihat singa lagi, ya, tetap saja dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang hakiki kecuali dengan kembali kepada yang menciptakannya awal, ya. Maka jika yang dimaksud dengan menata hati, ya, merawatnya, ya, adalah kita sedang berbicara tentang ruh yang Allah berikan kepada kita, yang dia unsur terpenting. Raga tanpa ruh berjalan napa mboten niku? Tidak bisa. Makanya Quran juga disebut ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Kami jadikan Quran ruh, karena Quran itu seperti ruh. Orang yang nggak punya Quran ibaratnya dia orang mati, karena dia kehilangan esensinya, ibarat mayat hidup yang berjalan, ya. Nek di alam manusia nggak ada, ya. Nek di TV ada zombie, ya. Tapi, ya, manusia tanpa ruhnya dia tidak hidup, ya. Karena dia kehilangan esensinya, ya. Berarti kita harus memahami bahwa menjaga ruh, ya, menjaga hati berarti menjaganya dengan makanan-makanan dan nutrisi-nutrisinya, ya. Apa salah satunya? Ya, kalau mau agar hati itu bisa terus kuat ibadah, ya tadi ada doa, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa itu esensial. Manusia menyadari kedudukannya sebagai manusia dan hamba dengan berdoa pada yang lebih kuat, lebih kuasa, lebih kaya, lebih punya, ya. Kapanpun dia merasa tidak membutuhkan yang di atas, maka hinalah dia, ya. Kemuliaannya adalah seberapa kuat dia bergantung kepada yang maha kuat, ya. Dan kelemahannya adalah seberapa kuat dia bergantung pada yang disifati dengan lemah, saya dan jenengan, ya. Makanya orang yang paling kuat dan paling pintar di muka bumi yang mengandalkan yang maha pintar dan maha kuat, ya. Bukan yang mengandalkan yang maha, yang kita juga diciptakan wa khuliqal insanu dhaifah, lemah, ya. Kalau waktu kecil masih enggak tahu, sudah tua juga lupa semua, ya. Lah doa ini jangan lupa dipandatkan terutama di bulan puasa, di waktu-waktu mustajab. Saya ingin mengingatkan, zikir yang biasa kita pakai untuk buka puasa itu kan belum doa, ya. Doa itu minta, ya. Salasun la yurad, ya. 3 yang tidak ditolak, ya. As-shaim inda yuftir, ya. Orang yang puasa ketika berbuka. Nah, zikir yang dipelajari itu artinya napa toh? Allahumma lakasumtu niku artinya napa? Ada yang tahu ndak? Mau tak kasih hadiah tapi enggak bawa hadiah, ya. Ya Allah, denganmu aku berpuasa, wabika amantu, denganmu aku beriman, wala rizkika autorku, dengan rizkimu semata aku berbuka. Sing siji dhahabat dhama'u, artinya nopo? Telah hilang dahaga, wa batallatil uruq, basah urat-urat. Lah dungane pundi, ya. Makanya seharusnya ada waktu sebelum berbuka itu 10 menit lah, 15 menit duduk memanjatkan doa-doa jenengan. Terbangkan permintaan-permintaan itu kepada Ar-Rahman, ya. Jadi ini waktu mustajab 30 hari kita malah skip doanya semua, ya tidak dapat. Sudah dekat malah enggak minta, ya. Yang kemudian banyak terskip yang lainnya tentang doa adalah waktu sujud, ya. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih, yang paling dekat keadaan hamba dan Rabbnya adalah wa huwa sajid, sedang sujud. Fa'aksiru fihi doa, Nabi SAW menghentikan perbanyak doa ketika sujud, ya. Memang artinya ketika kita melaksanakan sholat itu tidak diburu-buru, ya. Sujudnya ada dikasih doanya, sudah dekat loh,
Bahasanya sudah sampai di Pak Prabowo, orang Pak Gibran, ya wis padha loro-lorone ya. Ya. Dua-duanya sudah dekat ini. Tinggal minta malah kembali nggak ngomong apa-apa. Ya. Sudah dekat ini, sudah subhana rabbiyal a'la. Dia minta apa? Malah pulang ya. Rugi napa mboten? Sebenarnya berapa banyak kita rugi ya. Dan permintaan itu tidak hanya di sujud terakhir, di setiap sujud ya, ya. Nah tapi sunnahnya Nabi kalau kita memanjangkan sujud ya rukuknya juga sama panjangnya, iktidalnya juga sama, terus duduk antara dua sujudnya sama, nah, terus apalagi ya yang seterusnya. Jadi dia sama semua, dzikirnya ditambahi dan doanya ditambahi ya. Kemudian berbicara tentang bagaimana agar kita bisa menjaga hati ya, merawatnya agar bisa menjalankan ibadah di bulan puasa yang mulia ini. Berarti kita bicara pros dan cons ya. Hal-hal yang mendorong dan hal-hal yang apa? Mencegah ya, atau kekurangan, kelebihan atau sesuatu yang memotivasi dan sesuatu yang dia justru mematikan atau melemahkan ya. Adapun yang menguatkan hati ya, salah satunya tadi Al-Quran ya. Orang yang dekat Quran jenengan amati ya. Real saya. Ini kebetulan saya juga mirip-mirip jenengan, cuman saya ngobatinya pasien-pasien kesetanan ya. Nek jenengan manusia-manusia, saya ngobatinya makhluk halus gitu ya. Lah, orang-orang yang relatif kuat dengan Quran itu kalau mau dicek itu relatif sedikit terkena masalah-masalah gangguan-gangguan ya fisik, ya psikis dan yang lain ya, ya. Karena Al-Quran memang menjadi hal yang memicu ya dia untuk terus mendapatkan syifa, karena disebut obat. Allah nggak sebut Al-Quran dawa ya. Obat kadang sembuh dan tidak sembuh. Syifa itu artinya penyembuh ya. Makanya Al-Quran menyembuhkan ya. Kalau dia sudah sembuh, bisalah dia bergerak ya. Kalau hati sehat, kalau tubuh sehat, makanan jadi enak nopo pahit Pak? Hah? Enak. Lah hati kalau sehat, dikasih ayat, dikasih dzikir, dikasih sholat, gembira, senang ya. Kegembiraannya mendengar nasihat sangat besar ya, ya. Dan hati yang sakit seperti layaknya tubuh yang sakit, jika diberikan makanan nggak ada rasanya, pahit ya, bosan ya, ya. Dan nanti ciri khasnya apa? Menolak dengan Quran, menolak dengan dzikir, menolak dengan ilmu, menolak dengan nasihat, menolak dengan hal-hal yang baik ya. Ini tanda hati yang sakit ya. Kalau hati yang mati gimana? Hah? Hati yang mati niku berarti nopo? Dikasih peringatan apapun sudah tidak ada rasanya sama sekali ya. Wa ma li jurhin min wa ma min limayyitin li jurhin min ilam ya. Tidak ada buat bangkai goresan pedang yang melukai ya. Itu kalau sudah mati mau diiris juga nggak bakal teriak ya. Maka hati yang mati itu laksana ketika diberikan apapun kepada dia, dia ibaratnya sudah tutup, pintunya buntu ya. Matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar ya. Lisannya juga berat untuk mengucapkan hal-hal yang baik ya. Sulit sekali. Nah, ini hati yang mati ya. Kalau sudah kayak gini, minta pada Allah agar diberikan hati yang baru ya. Mudah-mudahan Allah kasih ya. Tapi tidak ada di toko Shopee, apalagi nggak ada ya. Baik. Itu salah satunya. Jadi pendorongnya, penghidupnya adalah Al-Quran. Juga bisa penghidupnya adalah dzikir ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan dzikir nih hati jadi hidup. Diibaratkan oleh para ulama, dzikir itu laksana ikan dan air pada hati dan dzikir ya. Ikan loncat dari air, apa yang terjadi ya, sebentar lagi dia sudah mati ya. Hati yang jauh dari Allah itu sebenarnya sebentar lagi dia sudah, gimana dia bertahan hidup ini tanpa Allah, padahal semua bergantung pada Allah
ya. Makanya dia sebenarnya sudah mati ya. Setidaknya mati fungsi ya, ya. Tahu mati fungsi Pak ya. Bumi disebut di surat Yasin niku wa ayatul lahumul ardul al-maitah ya. Bumi itu benda mati apa benda hidup? Hah? Benda mati tapi disebut bisa mati sebenarnya. Lah matinya kenapa kok benda mati? Mati fungsi ya. Bumi tanah harusnya menumbuhkan. Ini tidak menumbuhkan, disebut bumi yang mati. Padahal dia benda mati ya. Pulpen benda mati ya. Jenengan sebut pulpen mati ada enggak? Ada. Kenapa enggak bisa apa? Enggak bisa nulis meskipun bisa buat ganjel jendela, mbek nguncali maling ya. Tapi dia tidak disebut pulpen hidup ya. Kenapa disebut mati? Sah penisbatan atau pengistilahan ini pada sesuatu yang hilang fungsi awalnya. Maka manusia mati adalah manusia yang kehilangan tujuan kenapa dia ada ya. Meskipun dia hidup ya. Dia sudah mati secara hakikat ya. Karena dia tidak melaksanakan fungsi awal kenapa dia ada ya. Maka jangan menjadi manusia-manusia yang mati sebelum jasadnya yang mati ya. Maka manusia butuh dzikir agar hidup ya. Jika jauh dari dzikir dia akan mati. Yang terakhir, hal-hal yang bisa menghalangi atau membuat hati kita tambah parah ya. Nopo niku kira-kira? Apa yang membuat hati kita sakit dan mati? Dosa maksiat ya. Maksiat menggelapkan hati ya. Makanya orang yang terus-menerus maksiat itu ya, awalnya maksiatnya kecil, terus jadi besar, terus nanti tambah besar. Ya. Yang sudah biasa makan haram sedikit, nanti lebih berani lebih banyak. Yang lebih banyak lebih berani mencaplok kan begitu. Ya. Karena sudah gelap. Ya, ya. Maka dosa, kelalaian, maksiat mematikan hati yang membuat kalau dia sudah gelap susah istiqomah ya. Niku nek meken ibadah ki rasane napa? Males-males ya, berat sedanten ya. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan maksiat ya. Kemudian yang lain di antara yang melemahkan hati adalah nyuwun sewu niki ya. Salah satunya adalah namanya israf, melampaui batas ya. Karena melampaui batas itu banyak contohnya, salah satunya makanan. Nah, bulan Ramadan memang bulan dimana kita apa? Mendapatkan kenikmatan. Nah, tapi bukannya kita kuat beribadah setelah dikasih makanan malah jadi apa? Nah, ini wis pro kabeh ya. Ya, ya. Jadi sebagaimana wadah itu nek wis kebek mboten saged ya diisi malah, tidak bisa diisi lagi ya. Hati kita kalau sudah penuh dengan syahwat dan yang lainnya, gimana mau masuk cinta sama Allah ya. Gimana mau masuk apa takut sama Allah, gimana mau masuk rindu ingin kembali ke Allah, gimana mau masuk ingin berharap pada Allah, sudah penuh ya. Ya, bejananya sudah penuh ya, ya. Makanya Nabi menganjurkan agar kita senantiasa hidup pertengahan ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ngendikan ya, bejana terbuluk mamala ibnu Adam wi'an syarron min batani. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk dari perutnya sendiri ya. Niki kula nggih ya, ya. Kenapa? Karena semuanya dimasukkan ya, ya. Bihasbibni Adam luqaimat. Sebenarnya anak Adam itu cukup dengan suapan-suapan kecil. Nah, kalau jenengan tahu zaman dulu aja mungkin nggak ada makanan tapi kuat-kuat ya. Ngangkatnya niku lho ya. Ini sudah dikasih opo? Energen, tambah apa meleh? Oki jelly kan tidak lapar, terus paling banter promak ya, kan tambah kuat meleh ya. Tapi tetap lemah ya, ya. Lah mereka cuman makan apa? Ya mungkin daun talas lah, sing zaman biyen pernah merasakan hal seperti itu ya. Tapi dia kuat ya, ya, ya. Kuncinya memang menjaga seperti sabda Nabi ya.
Jika tidak mampu suapan-suapan yang menegakkan sulbinya, fasulusun lit to'am, sepertiga makanan, sepertiga untuk apa? Minuman, sepertiga udara. Tapi nek kita 99% makanan sijine glegekan ya. Jadinya kita ini sudah kelebihan ya. Makanya disuruh beribadah jadinya keberatan ya. Ini barangkali beberapa sederhana, saya takut memanjangkan terlalu banyak, nanti tarawehnya jadi tambah ngantuk, witire kapan kok malah ditakoni ngono ya. Jadi ini sekedar apa, bunga-bunga hiasan saja, motivasi-motivasi ringan agar Ramadan ini ada pernak-perniknya, ada hal-hal yang menyegarkannya ya, ada hal yang memotivasi lagi, membangkitkan lagi sedikit banyak, walaupun yang sedikit mudah-mudahan Allah jadikan itu banyak. Ini yang barangkali bisa disampaikan oleh saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan saya merujuk kepada yang lebih benar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la illam tahdina lanakunanna minal qaumid dhalin. Rabbana la illam tunjina lanakunanna minal halikin. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang mengumpulkan kami semua di tempat ini dengan segala kekurangan-kekurangan yang kami miliki, dosa-dosa yang terus menerus meliputi, maksiat-maksiat yang tidak pernah berhenti ya. Kelalaian-kelalaian yang terus menerus terjadi. Kami memohon kepadamu dengan segala kekurangan-kekurangan ini agar Engkau tidak menolak doa-doa kami ya, agar Engkau tidak menahan atau menghalangi pinta-pinta kami. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami, ampuni istri-istri kami, anak-anak kami, kemudian saudara-saudara kami, sahabat kami. Mudahkan urusan orang susah di antara kami, tunaikan hutang orang yang berhutang di antara kami, berikan kesehatan pada orang-orang sakit kami, cukupkan kekayaan-Mu dari orang-orang miskin kami, berikan kekuatan pada orang-orang lemah kami. Ya Allah ya Rahman, sesungguhnya Allah Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.